Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kedua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, pada hari ini kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini tentang iman, Islam dan ihsan. Tulis hadis kedua tentang iman, Islam dan ihsan. Bukunya mana? Oh, pulpen nggak ada. Buku biasa nggak ada. Belum punya. Kamu mana bukunya? Biar dia buku itu jadi saksi nanti ya. Tulisan kita jadi saksi. Oh, satu huruf itu 10 kebaikan. Hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, Islam, iman dan ihsan. Ini yang disebut rukun agama. Yang disebut rukun agama ada 3. Islam, iman dan ihsan. Arkanuddin salah satu. Rukun agama ada 3. Yang pertama adalah Islam, iman dan ihsan. Apa yang disebut iman dan apa yang disebut Islam, apa yang disebut ihsan? Nah, ini dijelaskan di hadis ini. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidun bayadis siyabi shadidus sawadis sya'ri la yura alaihi athar as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Sambil ngapalin lagi, saya udah hafal dulu nih. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala Ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu fayusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Nah, malaikat bertanya lagi. Berkatalah malaikat kepada Nabi Muhammad, beritahukan aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala ma mas'ulun 'anha bi'alami minasy-sya'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral khufata urata alata ri'asya'i yatatawwaluna fil bunyan summa talaqa falabistu maliyan. Qala summa qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum Rasul. Rawahul Muslim. Nah, ini hadis ini ternyata dialog antara malaikat Jibril datang ke majelis Rasulullah. Suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, legam dan tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Dan tak seorang pun di antara mereka yang mengenalinya. Lalu ia duduk di depan Nabi, lutut dengan lutut. Tiba-tiba duduk depan Nabi, lutut dengan lutut. Lalu bertanya, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Terus Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji jika engkau mampu,
Laki-laki itu yang bertanya malah ngomong, bener kamu katanya. Rasulullah jadi sahabat-sahabat yang ada di sini bingung. Kok dia yang nanya, kok dia yang benerin ya? Nah itu. Fa'ajabna lahu, kami heran kepadanya. Bertanya tapi setelah ia membenarkan jawaban Nabi gitu. Berarti dia udah tahu gitu maksudnya. Ia bertanya lagi, ya Rasulullah, kepada Rasulullah, beritahukan tentang iman. Nabi menjelaskan iman itu iman kau percaya kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik maupun buruk. Tiba-tiba malaikat bilang, sodakta, kamu benar. Maka para sahabat itu heran lagi, kok dia benerin lagi sih, kayak ngetes aja gitu kan. Nah, kemudian beritahu aku tentang ihsan. Nah ini, dia bertanya lagi. Nabi Muhammad menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya. Sungguhnya dia melihatmu. Jadi kita ibadah kepada Allah, Allah seakan-akan kita itu melihat Allah. Kan kalau kita nggak bisa, seakan-akan kita dilihat oleh Allah dari atas gitu ya. Dilihat oleh Allah. Kok ini kita kecil, perasaannya kecil mungkin. Kita harus bisa merasakan seperti itu, namanya ihsan gitu ya. Kalau kita Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana ya, mau main bola, mau ngalah kadu, sini ya, berarti kita belum bisa membesarkan Allah, belum ihsan. Orang kita lagi misalnya kamu nih lagi ngaji kok pikirannya kemana gitu, nggak ke kitab gitu. Nah itu belum ihsan namanya, belum bisa fokus. Nah ini, laki-laki itu berkata lagi, betul kamu. Kok jadi heran kan Nabi Muhammad? Jadi sahabat itu heran, kok dia mau lagi ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, yang bertanya kata Nabi jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, kemudian orang itu kabur, istilah pergi ya. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabatku katanya, Umar, Utsman, kamu tahu nggak itu orang itu siapa katanya? Jibril. Nggak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu kata mereka begitu. Kemudian Nabi Muhammad bilang, itulah Jibril datang kepada kita untuk mengajari tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Tadi udah dijelasin apa Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mampu. Apa itu iman? Iman tadi udah diterangin itu loh. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kitab, pada hari kiamat, pada nasib ya, takdir baik dan buruk. Jadi kalau kita udah orang beriman nih hari ini kita kok apes banget, itu bukan apes, itu udah takdirnya dari Allah. Kita alhamdulillah, kita syukurin aja. Memang ngomong gampang ya, tapi kadang-kadang mau emosi ya, kesel ya. Itulah manusia katanya. Sabar, kita diuji brek. Waduh, sabarnya gimana gitu ya. Gitu, tapi ya begitu, kita harus belajar gitu. Baik. Mari kita kaji tentang hadis ini. Yang pertama adalah Nabi mengajarkan tentang Islam. Apa itu Islam? Islam itu ketika Islam itu adalah engkau bersaksi kepada engkau nanti bersaksi kepada Allah bahwa Muhammad utusan Allah dan menegakkan sholat, bayar zakat, puasa, dan haji. Itu yang disebut rukun Islam. Tapi kalau secara bahasa Islam itu apa? Aslama yuslimu islaman. Keselamatan. Jadi kalau orang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, masuklah ke dalam Islam. Selamat. Aslama yuslimu islaman. Kamu yakin nggak akan selamat? Nah,
Kalau kita yakin bahwa kita udah akan selamat, akan diselamatkan oleh Allah, maka itu berarti kita sudah Islamnya udah bagus gitu. Aslama yuslimu. Orang Islam disebut apa? Muslim. Orang Islam disebut Muslim. Kenapa Muslim? Muslim artinya orang yang selamat. Makanya dalam hadis dikatakan orang Muslim itu adalah orang yang selamat dari lisannya. Selamat dari tangannya, selamat dari kakinya. Gitu ya. Kalau orang Muslim masih ngomongin orang, masih mencaci maki, masih ngomongnya nih, berarti belum Islam secara kafah. Ya. Puasa itu harus 9 lubang ya. Lubang mata 2, mulut 1, udah berapa tuh? Telinga udah 5 ya. Ya, hidung berapa tuh? 12. Nah, 5 tambah 2 7. 5 tambah 2 7. Sini lagi. Ini 1 8. Terus lubang depan ini 9. Jadi nggak boleh lagi puasa suami istri hubungan badan, nggak boleh. Karena nggak puasa bisa kena denda ya. Jadi kita harus bisa menyelamatkan itu 9 lubang itu dalam diri kita. Ya. Jangan sampai kita mulut kita nih kok kalau ada kita itu orang kesel aja sama kita karena kita ngomongnya nggak enak gitu. Lebih baik diam daripada ngomong yang tidak enak, atau lebih baik zikir lah. Nah, itu harus dilatih. Gitu. Makanya dilatih tuh masuk Islam itu supaya berlatih yang baik. Aslama yuslimu islaman. Orangnya disebut Muslim. Kemana? Nah, kalau orang itu menyekutukan Tuhan disebut musyrik. Kalau keluar dari Islam murtad itu. Ya, keluar dari Islam berarti dia murtad. Murtad itu keluar dari Islam, menolak kebaikan Islam. Keluar. Itu. Jatuhlah kepada kafir tadi. Ada orang yang pagi-pagi beriman, sorenya kafir, aneh. Makanya kita harus menjaga nih. Ada orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Kata Rasulullah seperti itu. Makanya Islam itu harus kita jaga, kita pelajari, kita fahami. Kewajiban kita sama Islam ada berapa? Ada 5. 1, meyakini. 2, mengilmui. 3, mengamalkan. 4, mendakwah. 5, mempertahankan, perjuangkan. Ya. 1, meyakini kewajiban terhadap Islam. 1, meyakini. 2, mempelajari Islam. Gitu. Ya. 3, apa tadi 3? Mengamalkan. 4, mendakwah. 5, mempertahankan, menjaga. Kewajiban kita terhadap Islam. Nanti kalau kamu disuruh mengisi taklim ini materi ini jangan sampai hilang gitu. Sampai terus jangan sampai hilang, makanya catatannya harus rapih. Gitu. Catatannya harus rapih. Dibukukan. Oh, materi ini pertemuan ini gitu. Dirapikan. Nanti jadi kalau ganti orang
Kamu udah dapat materi apa? Nggak tahu Pak. Karena nggak dicatat itu ya. Catat makanya. Minggu depan punya buku ya. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Alhamdulillah. Baca Quran. Sekolah Pak. Hah? Belum sekolah Pak. Oh. Proses, Masih proses karena baru kelas 3 ya kalau misalnya 2. Oh, Kelas 3. Jadi lagi menunggu mau masuk kelas 2, mau dimasukin kelas 2 apa kelas 3. Oh. Kelas 3 aja ya. Kelas 2. Maunya kayak gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Dari sana pindahan. Iya, pindahan soalnya Pak. Dari sana kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3. Oh. Jadi kan pindah ke sini. Tapi kalau beda jurusan bisa turun sekelas ya. Iya, biasanya. Tapi nggak tahu juga sih. Iya. Ya mudah-mudahan bisa lah. PKN itu luar ya. Nah yang kedua nih sekarang. Islam dulu atau iman dulu? Iman dulu. Islam dulu? Islam dulu apa iman dulu? Islam. Iman adalah. Syahadat dulu kan. La ilaha illallah. Tapi kan iman dulu ya. Iya Pak, ada tapi kalau percaya gimana Pak? Biasanya. Ya itu nggak usah dibahas. Tapi di sini ada dijelaskan. Apakah Islam dulu, ada apa yang bilang iman dulu, ada alasannya gitu. Masing-masing. Sekarang definisi iman. Apa itu iman? Iman adalah mengakui kebenaran dengan hati atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Jadi orang beriman adalah orang yang mengakui kebenaran Allah, kebenaran Islam. Terus bukan hanya diakui, tapi diucapkan dan diamalkan. Itu namanya orang beriman. Orangnya disebut apa kalau orang beriman? Orang beriman disebut apa? Mukmin. Mukmin ya. Mukmin itu orang beriman. Kalau muslim orang yang Islam tadi, gimana sih? Mukmin orang beriman. Barusan diulangi gimana nih? Waduh. Kemana nih yang kurang fokus kayaknya? Aduh terus nih. Belum kebagian. Apa artinya muslim? Orang Islam. Nah, nyambung. Kalau mukmin orang beriman. Nah, ya beda ya. Mukmin beriman, muslim berislam gitu. Berarti dipakai ya. Berbaju berarti pakai baju ya. Beriman berarti memakai iman gitu. Ya. Nah, itu. Iman secara bahasa itu tadi pengakuan ya, mengakui. Tadi berarti iman dulu ya. Ada yang bilang iman dulu. Nggak mungkin dia mengucapkan syahadat kalau nggak yakin ya. Oh, yakin Rasulullah udah benar berarti. Seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia mah yakin benar kalau Rasulullah yang ucapkan pasti benar. Hanya disebut As-Siddiq. Secara agama Islam yang namanya iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar. Iman dan Islam. Nah, sekarang definisi ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah kepada Allah dengan penuh perhatian. Seolah-olah engkau melihat Allah.
dan tidak mampu, maka seolah-olah Allah melihat kita. Ya. Apa artinya ihsan? Ngobrol aja. Ikhlas. Nah itu gak bakal masuk kalau kita ngobrol, kalau kita memperhatikan. Apa artinya ihsan? Ikhlas, penuh perhatian. Ihsan namanya. Ihsan itu baik, penuh perhatian, ikhlas. Atau dengan kata lain, beribadah kita, kita lagi ngaji nih, kita dilihat oleh Allah gitu. Jadi ngapain kita mikirin yang lain? Harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir di hadis ini dikatakan apa tanda-tanda hari kiamat. Kemudian apabila katanya nih, apabila seorang pembantu sudah menjadi tuannya. Ini. Dan apabila terjadi banyaknya orang berlomba-lomba mendirikan gedung, bangunan, rumah-rumah bagus. Ya. Kayak sekarang rumah-rumah bagus tapi jarang ke masjid gitu. Ya, karena sudah betah di rumah. Itu udah ciri-ciri hari kiamat. Itulah yang dapat disampaikan pada materi kali ini, hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Semoga bermanfaat ya. Tugasnya adalah menghafal hadisnya. Yang gampang aja. Sedikit-sedikit. Bapak juga menghafal enggak cepat langsung hafal. Sedikit-sedikit. Ada waktu hafal ya. Kesimpulan, sekarang tulis kesimpulan. Nah ini nanti ditanya. Rukun agama ada 3. Sama-sama. Rukun agama ada 3. 1. Islam. 2. Ihsan. 2. Iman. 3. Ihsan. Berarti agama itu hampir seperti piramid ya, ada 3 ya. Nah itu, ada 3 ya. Kalau tiangnya roboh aja 1 aja, nggak ada iman, hancur amal ya. Itu, berapapun sholat berkali-kali kalau nggak didasarin iman, nggak diterima, nggak sah. Terus beriman tapi nggak sholat, iman tapi nggak mau melaksanakan Islam, gimana tuh? Ya nggak sempurna ya, nggak sempurna. Ya kenal, kamu kemana Pak? Islam, dapat KTP-nya Islam. Sholat sholatnya setahun sekali katanya, pas lebaran doang katanya. Nah, ada lagi. Enggak sholat, tapi dia main ini wirid melulu, ingat Allah aja. Ihsan namanya ya, wirid dengan Allah kan ihsan ya. Allah ya Allah ya Allah, kan fokus sebenarnya, perhatian sama Allah aja. Ingat Allah sedang melihat kita. Suka malam-malam suka tahajud nggak? Jarang ya. Enggak, bukan jarang. Ya, nanti kita suatu saat lah adakan gitu tahajud katanya. Itu. Jadi rukun Islam, rukun agama ada berapa? 3. 1. Iman, Islam, ihsan. Kalau nggak ada ihsan gimana? Ibadahnya diterima nggak? Ya, enggak, karena nggak ikhlas ya. Sholat tapi cungkar cungkir, gak ikhlas sama Allah. Nah, Allahu Akbar belum apa-apa artinya lagi, udah langsung pengen cepet-cepet.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsul, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghawli, anta misbahu suduri. Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Makasih nih, Pak. Ayo, ayo, ayo makan dulu baru nambah tuh. Kalau belum dimakan